Selamat datang di Si Paham FPL. Game week kemarin konten ini akhirnya menghasilkan banyak poin, Ben. Ada beberapa pemain yang kita rekomendasikan berhasil tembus. Tapi sebenarnya rekomendasi dari FPL juga nggak semuanya tembus gitu loh. Oh, jadi sebenarnya kita nih nggak jelek-jelek amat. Iya, emang maksudnya Secara video ya, bukan secara wajah. Iya, emang jelek. Jadi misal mereka rekomendasi 11 tuh jarang banget, lebih dari 8 itu jarang. Oh, jarang full 11 Iya, berpoin. kayaknya malah belum pernah kalau sampai 11. Ini kita hitungannya bagus lah ya, dari Paling 11 ada 5 yang tembus. Biasanya cuma berapa link? Biasa cuma 2 kadang. Itu salah dong dari pula. Ya udah pasti. Jadi kita yang kemarin tembus tuh ada James Rodriguez, ada Salah, ada Kai Havertz, ada Harry Kane sama Timo Werner. Iya, Timo Werner yang paling gila. Iya, akhirnya penantian semua manajer FPL yang pakai Timo Werner terbayar. Kalau masih dipertahanin. Kalau masih Iya kan? dipertahanin. Kan karena banyak teman-teman gua yang ini udah ngebuang. Iya, soalnya 4 pertandingan tuh kosong dia. Iya, 4 ya. 4 kan kemarin game week kelima. Asis nggak sih ya? Asis Pertama. dua sekali dua. Iya, habis itu kayaknya game week 3 sama game week 4 tuh udah ada yang ngebuang nih. Jadi udah nggak percaya. Tapi sebenarnya kalau yang ngebuang itu menurut gua nggak nonton pertandingannya sih. Oh iya benar, cuma ngelihat secara poinnya. Iya, karena Werner itu kalau lu nonton Chelsea pemain yang paling sering megang bola juga. Iya, dan jadi paling sering handsball. Dan kalaupun di depan biasanya baru inget gua sering megang bola, sering banget handsball tuh belok ya Beli. Kita udah game week 6 lagi. Chemistry kita kenapa masih gini ya? Gue terlalu fokus gue mau ngomong apa. Jangan terlalu serius. Oh ya maaf, Fokus ngalir aja yuk. Ngalir aja. Werner itu sering dapat assist karena dia dijatuhin di kotak penalti. Oh, kemarin yang game week 1. Iya, 1 sama pokoknya kalau Jorginho ngambil penalti biasanya gara-gara Werner dijatuhin gitu. Dan dia juga kalau lagi nyerang emang dia kan seringnya di kiri ya. Sering banget dapat bola, sering banget dapat peluang, cuma akhirnya baru bisa gol tuh di game week kemarin. Iya benar. Ya itu tadi sih, kalau emang kamu nonton kayaknya ya emang cuman gemes doang, tapi cuma nunggu waktu. Nunggu waktu kayak yang nunggu waktu kemarin siapa sih lu? Nggak ngejek. Ada pemain yang menurut gue cuma tinggal nunggu aja, pemain baru. Siapa ya? Gareth Bale. Bukan, Bale kan belum main. Baru mainnya. Siapa ya? Tim besar. Ziyech. Iya, emang belum main. Yang udah main nih yang akhirnya poin siapa ya, lupa. Enggak, Werner doang. James dari game week 1 udah game week 1 belum. Game week 1 belum malah dia. Emang belum? Game week 1 itu Game week 1 dia langsung 2 gol itu. enggak, game week 1 yang Richarlison goblok ada depan sama kiper yang kita udah ngatain. Oh iya benar. Iya kan, maksudnya pemain kayak James kalau kita nonton permainannya ya orang udah tahu ini tinggal tunggu waktu aja. Benar-benar. Game week 1 tuh James banyak banget ngasih peluang ke Richarlison, cuma nggak berhasil diselesaikan. Peluang asis itu peluang asis. Ya, Yang peluang bukan asis juga banyak kayak yang apa kipas. Jadi dia ngasih ini. Ngasih kunci. Bagus. Kunci bener. Kipas maksud gua nih pas gini. Udah. Di kemarin tuh ada pertandingan yang menurut lu seru gak di Liga Inggris kemarin? Gue jujur cuma nonton 2 pertandingan. Kemarin tuh gue cuma nonton Everton Liverpool, satu lagi Tottenham lawan yang 3-3 itu siapa? West Ham. Lawan West Ham. Nah, kalau Everton Liverpool menurut gue ya Everton nih dapat banyak keuntungan lah ya, karena VAR-nya Liga Inggris tuh emang jelek banget, wasit nggak bisa langsung lihat. Itu untuk yang mana? Untuk kejadian mana? Kejadian si Van Dijk di selengkat 2 kaki tuh harusnya kan pasti merah dong. Van Dijk selengkat 2 kaki sama Pickford. Nah, tapi itu enggak juga, kan akhirnya itu enggak pelanggaran kan, akhirnya bola keluar kan? Iya, maksud gua itu tuh yang harusnya jadi penalti. Karena di selengkat 2 kaki di kotak penalti, boy. Selengkat 2 kaki. Enggak tahu sih, itu enggak di ini ya yang maksudnya, tapi bolanya bukan udah keluar ya itu. Enggak dong, tuh bolanya lagi dipegang
Van Dijk nggak salah deh. Yang satu lagi yang soal Mane tuh aduh. Yang mana? Mane offside menurut gua tuh anjing. Mane Offside-nya itu. enggak lagi ngaceng soalnya dia. Lagi ngaceng titiknya yang kena VAR anjing. Tuh, jadi pemain bola Coba jangan ngaceng. Kalau enggak sebelum ini coli dulu lah. Iya. Biar. Sial banget Mane lagi ngaceng, ya kena VAR men. Bangsat. Tapi itu bahunya ya aslinya ya. Bahu apa tangan sih? Katanya kalau tangan enggak, bahu katanya. Cuma begitu ya ilah. Iya kan, bahu kan. Gini doang Iya kan. Kayak ujung kuku. Karena emang sepatunya tembus. Wow. Iya. Tapi itu kemarin banyak yang protes juga fans Liverpool di Twitter katanya enggak kok ini masih garisnya. Nah, Ya itu garis itu emang selalu jadi problematik lah. iya, tapi katanya itu garis yang di TV makanya ditampilin di TV pakai VAR pun itu katanya beda dengan yang VAR aslinya gitu loh. Kata ini ada orang siapa ya, Mildan Daru, orang ini. Orang Pandit. Bukan Pandit, dia itu apa? Mildan Daru tuh ya fandom. Enggak tahu lah, Pokoknya gitu. juga. Nah itu katanya gitu, dia pernah nulis juga gitu loh. Jadi yang kita lihat di TV itu nggak usah, ternyata di VAR-nya lebih detail lagi gitu. Tuh kenapa nggak ditampilin Ya, itu yang sama? nggak Itu tahu. kan berarti itu kan bisa aja terjadi kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif ya kalau kayak gitu Jangan cara. mentang-mentang lu ikut kampanye gitu. Tapi ya emang itu ya mungkin kalau secara peraturan tuh emang bener banget kalau lewat dikit offside, cuma jadi kayak anjing cuma segitu doang gitu loh. Iya. Terus ada lagi ya pertandingan yang mau dibahas. Kalau gue tuh City Arsenal nggak seru nih. gue nggak nonton. Parah. Yang gue tonton tuh Tottenham lawan West Ham. Itu menurut gue Tottenham nih musim ini salah satu tim yang permainannya enak banget buat ditonton. Tumben. Iya enak. Tumben timnya Mourinho enak ditonton. Menarik buat ditonton tuh kayak Tottenham Pochettino awal-awal lah. Ngalir banget. Tapi sebenarnya Pochettino tuh nggak terlalu asik juga, nggak ngalir menurut gua. Enggak, Pochettino mainnya kan dia high press. Tapi agak aneh. Kalau kita tonton ya, era Pochettino sama era Mourinho, kayak pemainnya itu lebih kontrol bolanya lebih bagus era Mourinho, kayak lebih jelas semangatnya juga lebih bagus Mourinho kalau aku nonton ya. Kalau gue sih pas Pochettino tuh kesannya si Spurs tuh mainnya ala Liverpool gitu dia. Mainnya ngalir banget, ya ngepres juga berani gitu. Nyerangnya asik lah. Nah kemarin tuh si Tottenham ngelakuin yang kayak gitu lagi, jadi menarik banget buat ditonton Tottenham musim ini. Nah bagusnya Mourinho itu sebenarnya Mourinho itu pragmatis, tapi pressingnya dia itu sering ketat, cuman nggak ke atas. Jadi nggak terlalu tinggi. Cuman di beberapa daerah misal nggak tahu batasannya dia di mana, pressingnya ketat. Itu yang diterapkan pas zaman Inter kayak gitu, Ling. Dan keras. Iya, karena itu kelihatan banget pas gua nonton lawan Barcelona. Jadi lawan Barcelona itu ya kalau lu nggak keras, Barcelona itu. Iya kalau lu nggak keras nggak bisa, apalagi lu kualitas tim lu di bawahnya, ya udah lu nggak bisa ngandelin selain keras gitu. Dan itu juga sering dipakai waktu Mourinho di Madrid kan, sempat ada cuplikannya tuh. Cara Mourinho berhentiin Messi adalah nyuruh Pepe buat tackle Messi ya gitu. Nah, gol ke gawang Tottenham ke gawang Spurs itu menurut gua ini ya kesalahan individu, Ling. Jadi kayaknya Mourinho berhak ngacak-ngacak ruang ganti. Gue tuh udah ninggalin nonton ini waktu 3-1 sih, pas Gareth Bale masuk. Ternyata jarang bawa bola. Babak kedua masih nonton. Terus akhirnya gue nggak nonton, tiba-tiba lihat skor jadi 3-3 sih, mengagetkan sih. Padahal cuma emang waktu babak 2 Spurs jauh lebih nggak sering megang bola dibanding babak 1 aja. Iya benar. Ya emang kayak udah 3-0 gitu. Dia udah lebih slow. West Ham itu maksudnya nggak segila tim lain ya dalam nyerang, kan golnya kayak gitu, Ling. Ya satu kan gol terakhir tuh spekulatif banget kan, jarak jauh. Yang kedua bunuh diri ya, apa yang pertama? Ada yang bunuh diri kan? Iya, ada yang bunuh diri satu. Yang sundulan kayaknya. Lihat dulu. Ada kan kita salah nih. Kagak ada yang bunuh. Sanchez on goals. Oh iya benar. Sanchez, terus Balbuena set piece. Sundul ya? Iya, tendangan bebas. Nah, menurut gua ya Mourinho udah nggak bisa lagi. Iya, itu hal-hal yang di luar kontrol. Di luar kontrol, itu bener kesalahan individu. Dan gol terakhir juga spekulatif banget gitu, jauh. Ya, yang terakhir bukan kesalahan individu sih, emang itu lagi bagus aja.
Ada lagi yang mau dibahas Arsenal Ben? City sebenarnya keren. Arsenal City Walaupun keren. golnya cuma 1 ya. Gue nggak nonton soalnya. Itu terbuka banget, jadi saling serang banget, cuman pakai bikini doang. Iya. Yang two pieces lah. Hey, Ya terus. nah itu apa ya? Cuman penyelesaiannya Arsenal tuh ya masih apa ya? Masih mediocre sih menurut gua. Oke. Ada beberapa peluang emas yang harusnya jadi gol. Ya, Cuma emang kualitas pemainnya kurang bagus. Nah Ben, gue mau nanya soal ini sih Ben. Leeds United nih udah 2 minggu beruntun nih. Oh iya. Nggak menang lagi Ben. Menurut lo gimana Ben? Yang Kemarin kemarin dia nggak kalah lawan ngegolin. Wolves. Sebelumnya lawan Iya. Manchester City oke lah, seri, bagus malah. Ini lawan Wolves dia bisa kalah, menurut lo gimana Ben? Kak, gua kemarin nonton sih tapi mainnya masih Mainnya masih oke, masih gila, masih apa? Yang gua amatin minimal dari game week kemarin doang, itu Ya. di kotak penalti aneh. Di kotak penalti itu kayak berbeda dari mereka pas di luar. Jadi ketika dia masuk, itu kayak yang dilakuin salah aja gitu. Misal bisa shoot on target tapi nggak gol kayak gitu. Tapi ini gak Ben? Secara apa karena musuhnya lebih terbuka lebih bertahan atau Iya gimana? si Wolves ya. Enggak, gue mau nanya, gue kan nggak nonton. Si Wolves-nya itu bertahan atau gimana makanya si Leeds bisa kalah. Kan dia kalau lawan yang terbuka menurut gue Leeds sporadis banget lah, bakal bagus lah mainnya kalau musuh-musuhnya yang mainnya terbuka. Tapi kemarin nggak terlalu parah sih Wolves. Menurut gua masih bertahan tapi nggak terlalu parah karena beberapa kali si Leeds-nya dari menit awal ini udah tembus. Jadi udah beberapa kesempatan di menit awal tuh ada, cuma Si Leeds itu? Iya. Kesempatan buat cetak gol? Leeds, jangan pakai si Leeds. Oh iya, Si Leeds. Jadi si Leeds itu. ya itu. Jadi ketika masuk ke penalti salah aja gitu. Oke. Entah tendangannya ngarah ke gawang tapi pelan. Bamford ada satu peluang juga lebarnya jauh banget tendangannya. Jadi sebenarnya secara permainan masih oke, cuma Masih emang oke. penyelesaian akhirnya kurang bagus. Iya. Oke. Udah segitu aja yang kita bahas di minggu ini. Pertandingan game week sebelumnya. Sekarang masuk ke Game week rekomendasi. Dan karena kemarin gua 81 poin Ben, sorry Ben. Lu berapa? Gua 50-an lah pasti kalah, jadi gua yang ngirim hadiah. Hadiah juga dari gua yang ngirim gua lagi. Jadi Gua udah 2 kali kalah. hadiahnya harusnya yang kirim gua. Kan kemarin taruhannya soal Kamis dapet poin atau kagak. Oh iya ya. Lu kirim ntar ya. Ntar gua ini bawa. Lah kan abon lele sama lu. Kan abon lele emang gua yang ngirim. Yang kaos yang ini. Kan dia yang lu kirimin aja. Kan taruh kirim di gua. Oh iya. Oke. Anjing kan pemain lu sama banget Ben. Enggak, orang belum nyusun mana. Sorry bro. Yang pertama gua mau masukin adalah Regulion. Ada di sini gua. Ada. Karena lu menang ya duluan ya. Iya dong, gua 81. Kenapa Regulion kemarin dia tuh waktu di babak pertama tentunya ya. Regulion. Regulion bener. Reguilon di babak 1 tuh mainnya dia kan ada di kiri. Oh iya. Ada di kiri dan tektokannya sama Son gitu. Wah. Mainnya maju banget dan dapat 1 assist. Dan secara bek kiri Inggris yang bagus tuh kan ada Robertson, salah satunya menurut gue bakal dia nih. Yang mainnya menarik banget buat ditonton. Jadi walaupun kemarin Spurs kehilangan clean sheet karena set 3-3, Ya, tuh. gue tetap mau masukin dia karena berpotensi menghasilkan poin dari assist atau gol. Karena ya gue setuju sih, di tim gue juga untuk bukan di tim gue, rekomendasi gue juga masuk Regulon. Karena Spurs ini akhirnya menyadari bahwa back sayap yang nyerangnya bagus itu di sepak bola modern emang salah satu yang peran elementer gitu. Iya betul. Yang mendasar banget. Tim-tim hebat tuh udah kayak gitu, kayak Munchen tuh bisa gila karena Alphonso Davies sama Joshua Kimmich sih, menurut gua Kimmich udah ke tengah nih. sekarang akhirnya di musim ini sama musim sebelumnya tuh udah lebih sering main ke tengah. Iya. Karena di kanan ada Pavard. Pavard sama Hernandez biasanya, tuh kayak Hernandez. Nah, ya itu Liverpool udah dari lama ya sama Robo. Jadi ya kalau pengen masuk papan atas ya perhatiin back sayap. Ya karena Spurs tuh terakhir tuh siapa ya? Oh yang badannya bebek gitu ya. Davies juga ya. Ben Davies ya. Ben Davies sama Danny Rose sudah
nggak dimasukin ke, belum pindah tapi kayaknya nggak dimasukin ke Jadi kan ada pemain Spurs yang udah nggak suka main bola gitu kalau nggak salah. Ada deh antara De Niro pokoknya back sayapnya itulah pokoknya back sayapnya Ledley King, bukan, ada yang udah nggak passionate gitu. Charlton Cole, Bukan, itu emang udah lama kan. Dah itu rekomendasi dari gue yang pertama. Dari lu siapa Ben? gua kiper aja lah. Tumben nih kiper Ryan, karena musuhnya lagi enak kayaknya Ling. Ryan tuh Brighton ya? Iya Brighton, dia sering oke juga mainnya. Jadi lawannya itu West Bromwich yang menurut gua West Bromwich. kemarin 0-0. West Bromwich tuh kemarin enggak kalah 2 enggak 0-0 nih. 0-0 lawan Burnley. Terus sebelumnya itu Sebelumnya dia kalah 2-0. Ya udah, maksudnya minimal satu pemain bertahan Brighton harus main sih menurut gue. Oke. Boleh deh. Berarti kita pakai kiper Ryan. Nah, nih yang lagi naik daun juga nih Ben, Aston Villa Ben. Siapa? Tapi dia lawannya Leeds. Menurut lu lu lebih apa? Depan apa? Enggak, gua mau nanya lu lebih bakal bertaruh di Aston Villa atau di Leeds? Aston Villa dong kalau pemain depan ya. Tak, pemain belakang dua-duanya menurut gua Menurut lu nih Aston Villa juga. pertandingan yang bakal banyak gol, jadi mending pasang salah satu di antara mereka atau ditinggalin aja pertandingan itu? Kalau banyak gol gua nggak yakin. Ada gol kemungkinan nih karena udah berapa kali clean sheet Aston Villa? Aston Villa nih di game week 3 menang 3-0 lawan Fulham. Game week 4 menang 7-2 lawan Liverpool. Game week 5 dia menang 1-0 lawan Leicester. Nah, ini secara tren lagi bagus gitu. Lu mau masukin pemain Aston Villa atau enggak? Atau bakal milih dari Leeds? Kalau gua sih di daftar gua nggak ada. Leeds juga nggak ada. Cuman kalau lu mau masukin Aston Villa masuk akal. Kalau serang ya. Kalau back menurut gua back atau kiper masih ini sih gambling. Masih gambling. Ya udah gua masukin pemain Aston Villa nih karena lagi Grealish pasti. Ya, Jack Grealish. Walaupun di game itu sebelumnya yang dapat poin tuh si Barkley. Oh iya karena shoot jarak jauhnya ini. Gua ini pemain tengah ya, Grealish ya. Ini Barkley sebenarnya kemarin mainnya juga kayak nemu permainan baru lagi, dia semangat lagi. Walaupun biasanya di Chelsea juga semangat ya, tapi nih Barkley kan bagus waktu di Everton, waktu di Chelsea iya, di kan Everton dia bagus, tapi tetap jarang ketika dapat menit bermain gitu. Tapi ketika main tuh posisi dia memang bukan gelandang yang serang banget di tengah, jadi masih bisa kesempatan untuk bertarungnya tuh masih ada. Sama kayak di Aston Villa juga posisi dia seperti itu. Oke, berarti gue masukin Jack Grealish. Udah ada 3 pemain nih. Kalau dari lu siapa lagi Ben? Kalau gua Aguero lah. Aguero nih kemarin di Liga Champions dia baru cetak gol titik penalti. Alasan lu masukin dia kenapa bro? Karena dia main bola. Benar. Kalau dia basket masukinnya bukan dia pasti ya. Iya, karena main bola itu. Aguero Karena besok lawan siapa? City besok lawan West Ham United. West Ham gua udah bilang. Kemarin ada yang nanya di akun si Bang Mabel. Ih, ngeri. Banyak kita udah banyak penikmatnya. Banyak di Twitter tuh sebenarnya interaksi banyak banget. Oke, ngeri kita nih. Walaupun itu penontonnya dikit, tapi interaksi di Twitter banyak. Kemarin sempat. Jadi 2 jam sebelum deadline ada pertanyaan itu. Terus pertanyaan itu pilih backnya West Ham atau Aston Villa ya, atau satu tim itu. Menurut gua West Ham nggak masuk akal backnya. Ya. Karena West Ham itu bakal bisa bikin kejutan dengan gol-golnya, tapi pertahanannya bukan yang diandelin buat dapetin clean sheet. Iya, dan back-backnya menurut gua back-back yang jelek. Bukan Bang Riyadi lagi. Kalau ada kata itu di kepala gua langsung kebayangin Bang Riyadi. Putra Umar. Parah, padahal kan yang jelek lainnya ada gitu loh. Siapa lagi? Hari Kriting pas di filmnya jelek banget ini, udah nonton? Gue belum nonton Pelukis Hantu. Anjing jadi bencong lagi, sumpah. Jangan lupa teman-teman nonton Pelukis Hantu. Pelukis Hantu filmnya Hari Kriting. Bisa ditonton di Disney Plus. Terima kasih. Tonton yang original. Original aja. Kasian ya, dia cuma bisa manggil doang, gak bisa balikin. Kebanyakan Ewita. Jumat ke kosan kita ajarin. Mau. Jangan sedih. Nah itu tadi Link, West Ham bakal bikin kejutan kayak
lawan Spurs kejutan. Nah, Tapi pertahanannya itu nggak ada bedanya dari musim-musim sebelumnya. Kayaknya tambahannya itu cuma back kiri atau back kanan, back sayap. Selain itu back tengah sama aja. Kiper juga sama aja. jadi lu karena lawannya lemah lu masukin Aguero. Gua mau masukin karena bebas lah ya. Gua mau masukin ini sih. Gua tuh selalu bingung pilihan antara Son atau Harry Kane. Cuma karena lu udah pilih Aguero, gua lebih mau masukin Son. Ya ntar gua masukin Harry Kane. Bebas kan? Iya kan? Karena kemarin tuh kalau kita lihat tuh ini gue nemuin peran baru dari Harry Kane, men. Menurut gue dia Agak tuh agak mundur. Dia tuh sekarang playmaker striker. Karena lebih banyak jemput bola dan dia yang jadi kayak nomor 10 tapi di depan juga gitu, nomor 9 juga gitu. Jadi menarik banget perannya si Harry Kane. Cuma kalau pertimbangannya karena ada Aguero, gue masukinnya si Son Heung-min gitu. Karena sebenarnya ya Ini pilihan antara Mane atau Salah aja sebenarnya. Iya. Salah satu dua-duanya pilihan yang tepat gitu. karena Harry Kane agak mundur itu juga sama kayak Benzema di Madrid juga. Dia mundur, sering jemput bola, ntar kasih ke siapa dulu, tapi tetap sering nyetak gol juga. Iya. Cuma waktu kalau Benzema pas Madrid di waktu zamannya Ronaldo kan emang dia benar-benar penyuplai doang Iya, kan. ya, pas sama Ronaldo. Ya si Ken juga gitu deh, sekarang jadi penyuplai dan sering dapat peluangnya malah nggak di depan banget kayak biasanya. Peluang-peluang Cutback. Iya, cutback gitu. Gitulah pokoknya. Gua Gua masukin yang Harry kira-kira harus masuk antara Mane dan Salah sih, tapi Iya, Salah. ini pilihan pusing aja udah Karena sebenarnya. tapi Kemarin Salah tuh golin 1. nah, Mane golin kemarin Salah golin kayak. Kemarin Salah nggak golin. enggak ya? Oh, berarti nggak tembus. Enggak, Salah golin. Oh, golin. Gol kedua. Gol kedua. Terus Mane enggak? Mane golin gol pertama. Oh, nah ada ini apa sih, bukan mitos sih, kayak kepercayaan Mane itu away, Salah tuh home. Oh iya. Biasanya gitu. Jadi sekarang nih Liverpool home lawan Sheffield. Iya. Yang lu masukin siapa nih? Gerrard. Gerrard aja. Kalau nggak Gerrard ini mati. Salah aja deh, Salah Oke. ngikutin ini. Ya walaupun berapa minggu kita udah masukin Salah, tapi kebukti poin terus gimana? Iya. Dan gua juga abis ini mau masukin yang setiap minggu selalu gua masukin. Siapa? James Rodriguez. James, ya masih. Ini Everton tuh menurut gua nih 4 besar di Liga Inggris musim ini bakal sengit lah. Karena Everton mainnya lagi bagus. Tottenham bagus lagi nih mainnya. City, Liverpool kayak mungkin aja 4 tuh itu. Everton, City, Hotspur sama Everton. Tapi yang paling rawan tuh sebenarnya Everton. Iya karena kan kedalaman squad sebenarnya. Iya, nggak perlu kedalaman squad nih. Kalau Richarlison ya hilang masih nggak benar. Kalau sampai James menurut gua udah nggak ada Oh lagi iya lagi. kalau James cedera aja ya. Itu tuh sebenarnya bukan masalah taktik aja ya. Karena ketika dari awal pemain ini udah bikin klub itu bagus, seluruh pemain menurut gua ya Udah percaya sama Iya, dia. akan percaya. Jadi Oke. ketika itu hilang, ya Oh ya kayak zaman-zamannya waktu Liverpool kalau nggak ada salah satu dari Mane, Firmino atau Salah. Kalau satu hilang udah pasti jelek aja tuh mainnya. Walaupun sampai sekarang juga masih gitu. masih Masih jelek. Yang kalah 7-2 itu kan nggak ada Mane. Oh, Mane iya. lagi kena Covid. Oh iya iya. Ya itu. Waduh. Ya itu tadi Ling. James dari awal udah bagus, nggak cuma masalah taktik, kalau dia hilang ya mental juga bisa ngaruh sih. Sama bingung sih Ancelotti kenapa nih hilang nih? Iya. Apa harus dia gua lapor polisi ya? Atau tim. Sama. Jordan lu. Gua kan lu James tadi. Tadi gua masukin Gua belum milih back berarti. Gua mau lu dulu. Back yang udah harus masuk menurut gua, Robertson. Karena lawannya Sheffield ya. Jadi nih lu yang lu harapin tuh poin dari clean sheet bukan dari Itu kemungkinan besar clean sheet sama assist bisa, karena Sheffield pertahanannya nggak sebagus dulu juga, serangannya juga masih biasa-biasa aja. Sheffield ini kayaknya musim lalu tuh sesuatu yang menjanjikan gitu pertahanannya. Musim Iya. ini tuh dia belum pernah menang, Ben. Iya. Oh belum pernah menang. Belum ya? pernah menang nih. Game week pertama dia kalah 5-2. Enggak salah. Game week pertama dia kalah 2-0 dari Wolves. Game week kedua kalah 5-2 dari Tottenham, ketiga kalah 1-0 dari Leeds.
game week keempat kalau Arsenal kemarin dia seri lawan Fulham. Ya udah, menurut itu salah satu calon degradasi juga menurut gue. Jadi padahal musim lalu tuh Sheffield tuh jagoan buat manajer FPL lah. Murah-murah dan mainnya menjanjikan gitu. Mainnya banyak dapat clean sheet-nya lah. Tapi resiko kalau tim yang bener-bener tim itu ya kayak gitu Link. Jadi kalau lagi terpuruk ya harus naikin semua gitu loh. Tapi kalau ada pemain bintang 1-2 masih bisa nih pemain bintangnya untuk main sendiri gitu masih bisa. Di Sheffield nggak ada kan? Nggak ada, dia emang main tim aja ya. Paling zaman musim lalu udah diambil MU Henderson. Itu doang yang Di mana? menonjol. Oh iya, paling menonjol enggak musim lalu tuh ada Dean Henderson sama Landstram itu loh. Landstram itu kan sebenarnya idola di ini. Ini di IPL doang Di ya. IPL karena dia dari back jadi gelandang Dan sering cetak poin. Iya, cetak poin dan menurut gua skillnya juga biasa aja, Lim. Dan Dean Henderson diambil MU menurut gue tuh bingung gitu karena MU nggak mau ngelepas De Gea juga. Iya. Padahal dia punya kiper keduanya juga ada Romero. nggak jelek-jelek amat juga, bagus malah bukan nggak jelek. Jadi itu menyia-nyiakan Dean Henderson lah. Iya, belum main sama sekarang. Ini kita udah ada 8 ya. 8, 3 lagi. Sorry nih karena gua mau menjegal lu buat nggak masukin Harry Kane, gua mau masukin Jimenez. Apa hubungannya? Ya kan gua bisa masukin 3. Oh iya ya. Kita belum soal formasi dari tadi Nggak kan. ada. Sorry. Mulai minggu kemarin nggak ada kesepakatan itu. Minggu kemarin kan Minggu nggak. kemarin ada Enggak. kesepakatan formasi dulu. Enggak ada kalau lu nonton enggak. Anjir. Padahal gua tuh nggak mau Harry Kane dan Jimenez lawan siapa? Jimenez nih lawan Newcastle United. Dia game week. Gua tuh bingung antara masukin Aubameyang atau si Jimenez karena Jimenez kemarin cetak poin. Aubameyang ini lawannya yang susah ternyata Leicester nggak jadi deh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, gua nggak masukin Ken karena lawannya Burnley lagi bangkit lagi nih. Kemarin tuh clean sheet ya. Oh iya, tapi cuma lawan West Brom Iya, sih. 0-0. Agak ini juga sih, riskan juga sih. Sebenarnya bisa sikat juga tuh. Siapa Jimenez? Gua Jimenez masukin. Masih sisa 2, 1. Masih sisa 2. 4, 5, 6, 7, 8. Siapa nih? Lu sekarang Ben. Iya, maksudnya ada beberapa. Lu bisa masukin DCL. Dunga Citra. Aduh, diulang lagi. Orang Brasil tuh. Aduh, diulang juga lagi itu nggak diulang? Enggak. Dunga. Orang doho tuh. Dungu. Aduh, harusnya orang bodoh tuh ya. Orang besar tuh. Dugong. Dumbo. Waduh. Waduh. Satu lagi nih buat penutup. Orang ya lanjut. Lu kok nggak nemu sih? Ini lo cepet gitu lo langsung nih gua contohin nih. Es krim tuh orang es krim. Dung. Kan dung ini. Itu minuman. Nah, yuk. Siapa? Gua ya, Mas. Lu dong. Aduh, ada 3 pilihan sih gua, back ada, gelandang ada. Ini kita belum masukin Warner karena Warner lawannya si Manchester United ya. Iya. Dan kemarin dia mengagetkan mengalahkan PSG Iya, di Liga Champions 2. Dengan pemain-pemain sebenarnya nggak terlalu inti karena Tuan beberapa Zebi itu siapa lagi tuh? Tukang pasir gitu Tuan Zebi. Zaha aja lah gua. Zaha. Gua masukin penyerang lagi ya. Zaha dulu. Jadi kita pakai 2 back aja. Jangan, nggak bisa. Nggak bisa. Oh iya, lu harus masukin back berarti. Oke. Zaha ini dulu pernah ke Persib. Zaha Eta bagus. back. Kemarin Phil Foden pemain Ben ini sedikit pemain beresiko gue ngasilin poin. Oh iya, Phil Foden asis. Kalau gua siapa? Lu kemarin Coki Muslim, waduh diulang lagi. Itu mau Beresiko doang. Yo, back. Yuk. Zaha dibahas nggak usah sih. Lawannya enteng sih. Zaha itu melawan pemerintah. Ditangkap dong. Ditangkep. Itu perilaku. Ring. Itu yang itu di penjara loh. Ntar yang hoax kan udah ini dilaporin. Lah kan gue mah cuma bilang nonton video bilang itu perilaku jangan dipukul.
Kocak. Ini solidaritas. Solidaritas. Kalau lu dipukulin juga gua bakal ngomong gitu juga. Cuman nggak dibelain, cuman itu kelingkuh aja lagi. Itu perwira aku. Tak, anjing, ngeri bro. Emang jangan nggak jadi. Hiburan masuk hiburan cuma 2 kali ganti. Mengagetkan gitu. Benny gue mau masukin back dari City karena City lawannya West Ham. Tapi hati-hati, Ling. City nih masalahnya nih Rotasi. kan kemarin tuh Nathan Ake main ya lawan Main. Arsenal. Nah sekarang nih dia kuning nih Ben, gue baru sadar nih Ben. Itu masih ada Laporte juga loh. Laporte sembuh kayaknya, baru sembuh. Yang back baru dibeli siapa sih? Ini dia sih. Nggak tahu, cari aja yang masih diplastikin. ada. Ruben Dias yang baru ya. Ruben Dias inti juga. Iya, ya cuma emang resiko pakai pemain Pep ya masalah rotasi. Jangan kenapa ini sih harus City sih? Karena gue mau ngejar dari clean sheet aja sih. Wolves bisa, Wolves lawan Everton bisa. Oke, Everton. Oh enggak, Everton menurut gua. Tapi Everton menurut gua beresiko kalau mau mainin backnya karena dia lawannya Southampton kemarin. Danny Ings lagi bagus-bagusnya nih lawan si Chelsea aja Wolves, 3. menurut gua Wolves sih bisa. Wolves tuh siapa yang lawannya? Oh iya. Wolves ya udah, Wolves lawannya Newcastle kita Nah, pakai lu pilih Saiz. Saiz. Nah, Saiz tuh paling ini soalnya dia sampai ini ya. Back kirinya kan hilang tuh. Sampai si Saiz tuh digeser ke posisi back kiri yang 5 itu, yang di sayap itu. Wingback di posisi wingback dia tetap oke-oke aja gitu loh. Tapi kalau misal back kirinya balik, dia tetap menurut gua bakal masuk ke 3 lagi. Nah, tadi Saiz tuh di game week kemarin main gak dia? Main. Anjir, gue Bisa kagak gue mainin. Ya tolong. Tuh kan dapat bonus poin juga kan. Dapat bonus poin dari clean sheet lawan Leeds United soalnya. Iya. 1-0. Saiz. Itu dia rekomendasi 11 pemain FPL dari kita. Ada kiper ada Rian dari Brighton. Terus backnya ada Reguilon, Robertson sama Saiz. Ini Saiznya Saiz Halilintar. Saiz. Saiz. Lu gua paham. Pemain tengahnya ada Grealish, Son, Salah, James sama Zaha. Terus penyerangnya Aguero dan Jimenez. Nih. Udah, itu tadi. Itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke pemain beresiko. Kok udah nentuin? Oh udah, ya udah gua nggak usah aja lah. Ya udah, kalau menurut gua pemain yang PSGPYM alias poin syukur nggak poin ya udah maaf. Siapa? Adalah Gareth Bale. Dia nih baru main di babak kedua. Pemiliknya kayaknya masih dikit. Iya, coba kita lihat Ben. Lihat deh Gareth Bale. Yang punya nih 0, berapa persen tuh? Bukan. form. 1,2. Yang ini baru cuma 1,2% dan kemarin dia udah mulai main dari babak 2 dia langsung yang ngambil tendangan bebas. Iya. Jadi gua rasa kalau David nggak mungkin dia dibeli sama Tottenham Hotspur atau dipinjam ke Tottenham Hotspur cuma jadi pajangan. Pasti bakal dimainin. Tapi menurut gua 50-50 juga sih. Iya, main. Namanya juga Iya, poin. iya, maksudnya- PSGPYM. Enggak. Poin syukur nggak poin ya udah maaf. Tapi 50-50-nya tuh kayak kalau yang kemarin gua nyaranin tuh bisa Pasti main. 60-40 lah, mainnya pasti dulu nih. Nah, kalau ini tuh sebenarnya sayapnya Spurs itu selain Son dari musim kemarin nggak pernah ada yang reguler. Enggak. Itu keuntungannya Bale itu. Nah, sekarang ini kan Spurs mainnya masih 3 tuh ya. Son, Harry Kane, satu lagi siapa? Back gantian Mora sama Backwin. Iya. Kadang Lamela juga. Oh iya benar. Ya kalau dibanding Bale pasti Bale diduluin sih gue cuma. Iya, cuman kemarin kalau dilihat permainannya nggak langsung. Nggak langsung nyetel sih emang. Iya, kayak- Cuma namanya juga pemain PSGPYM. Iya, Poin syukur nggak poin ya udah maaf. Boleh. Boleh dong. Boleh. Lu siapa? Tapi berani taruhan nggak itu? Anjing, nggak enak dong taruhannya. Ya udah, kita taruhan poin kayak biasa aja berarti. Oke boleh. Hadiahnya apa nih? Hadiahnya pulsa 50.000 buat poin tertinggi. Boleh ya udah. 100 aja nih. Poin gue capek ya. Lu takut. Lu takut. Baru gue liat pemain gue ya. Pemain lu mah, lu mah tahu pemain gue dong. Siapa yang mau yakin nggak? Gua lihat dulu nih pemain gua juga. Gua yang ini ya, yang biasanya yang kucing ya. Kok kucing apa namanya? Yang dibentak tupai. Ya udah ayo poin Bentar dulu. pulsa 100.000 buat pemenang. 50 aja nih. Lu takut?
Takut gua. Ya udah, gue Berapa coba aja. Yunus? Ini buat poin tertinggi, tolong lu nonton video ini terus mention ke kita. Jadi kita mau ngasih hadiah tapi kita yang nyari gitu. Iya. Tapi Mana yang mau dapat hadiah ya gitu loh. yang kemarin udah ada tuh poinnya 102, nanti kan kita tunjukin di sini. Aku kan gue yang edit sekarang. Iya, bisa riwa-riwa. Enggak. 102. Oh, Kita kita bacain aja, Ling. Bentar, Ben. Oke, masih. Kita bacain, ada tuh udah ngirim ke Google. Bentar. Ayo, Ben, ini berarti lu game week ini nggak masukin PSGPM? Enggak, karena udah lu aja. Ya, kemarin gue disuruh-suruh lu. Ya apa. Ini kemarin ada poin tertinggi, Ling, udah ngirim DM juga, langsung cepet nih. Tumben kenapa ya cepet? Biasanya mah Kita udah dinanti-nantikan masyarakat Oh, iya. besar, masyarakat luas. Bro. iya. Ini poinnya 100, Ling. Ih, ngeri. Biasanya yang game week kemarin tuh tertinggi misal 90, yang ngirim poin 60. Poin 50. Maaf nih. Mohon maaf nih, orang-orang yang nyari hadiah banget nih. Iya. Maksudnya kan kalian fan FPL ya. Iya. Kan kalian ikut liga tuh kan bisa tuh lihat ya klasemen yang Iya. dekat-dekat kalian tuh. Lalu lu masih 60. 60 sama 90 kan jauh, pasti 70 kan ada gitu loh. Ini 102 langsung Nah, ngirim. lihat dia pemainnya siapa aja, Ben? Coba kita bahas. Dia Ben. pakai ini sih, pakai free hit. Nih, Anjing. padahal tinggal di capture aja. Ini dia pakai free hit. Wah, dia Diuntungin Ken. dia di enggak, Ken dia Werner. hampir masuk semua, Ben. Ada Oh, iya. dia ada penyerangnya ada Enggak, itu ada backnya Kane. banyak yang masuk tuh sama. Hillman. Coba Coba kiper sama back 2 nggak masuk. Cuman enggak, dari 11 yang masuk 8, Boy. Udah Oh, bagus iya. banget dong. Cuman masuknya juga langsung gede-gede, Ling. Hmm. Sampai berapa kilogram? Wow, berat. Udah, ini apa yang lo mau bahas dari ini? Oh, Kilman menurut gua, Ling. Kilman pemain beresiko bisa nih dimasukin Pak Kilman. Tapi pemiliknya udah banyak sih 6%. Jadi ya Nggak beresiko dong, kan nggak usah. jadi masuk. Kilman maaf ya. Pilihan Kilman tuh antara saya Kilman belum bisa masuk. sorry maaf, Mungkin 1 tahun, Iya. 2 tahun kamu bakal masuk. Masuk apa? Comberan. Ingat nggak? Ada Gipsy yang itu, tahu kan? Ingat kan? Pernah. Hipsi mah gitu doang lucu. Comberan. Hipsi ingin tertawa? Lucu banget. Udah, sekian aja episode Sipap FPL minggu ini. Semoga minggu ini teman-teman yang bakal menang kayak si siapa ya? Tadi. Kayak yang tadi itu. Iya, 102. Poin tinggi langsung DM ke kita biar kita langsung kirimin hadiahnya. Udah segitu aja, sampai bertemu lagi. Gua Yuda. Asik. Gua Bung Benny. Dadah. Jangan lupa follow. Oh ya, jangan lupa di follow akun sosial media kita, ada Si Paham FPL di Twitter dan Si Paham FPL di Instagram. Ciao. Subscribe, goblok ngomong subscribe tadi gua udah